Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala al-arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqas 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah masjidil muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mati imani wal islam wa ni'mati siha wal afiyah wal fursah. Pagi hari ini atas izin Allah kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan ta'lim, menambah meningkatkan wawasan keilmuan kita. Tiada lain kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dengan wasilah ini Allah kuatkan keimanan ketakwaan kita. Dengan wasilah ini Allah jadikan sebagai catatan amal bakti terbaik kita. Jamaah rahimakumullah, tak lupa salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa kita setia dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita bertemu lagi setelah 2 bulan. Pada akhirnya kita tunduk pada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lalu saat mengisi di masjid ini itu di akhir September. Saya teringat kalau tidak salah tanggal 24. Tanggal 27 saya berangkat ke Syam, Lebanon, ke Suriah, kemudian ke Yaman, ke Yordan, dan tidak sampai ke Palestina. Tanggal 6 mulai perang. Saya berharap saat itu akan pulang selamat ataupun tidak. Atas izin Allah dan barokah doa orang tua yang masih ada pada saat itu, saya bisa pulang. Tanggal 15 saya pulang menemui abah yang masih ada. Tanggal 18 abah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih atas doa jamaah sekalian. Informasi kepada pengurus TKM saya sampaikan. Pada akhirnya kita tunduk pada semua ketentuan Allah bahwa hidup ini isinya adalah sobrun wa ni'amun. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana kita mensikapi kehidupan ini dengan sobrun wa ni'amah. Saat kita diberi ujian kita sabar, saat kita diberi nikmat kita syukur. Jadi karena
Sesungguhnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, hidup ini isinya cerita. Cerita baik, cerita buruk, cerita senang, cerita susah, cerita punya harta, cerita tidak punya, cerita punya jabatan, cerita tidak punya jabatan. Nah, ketika kita paham bahwa hidup ini kisah, maka kita harus pandai menjaga rasa. Karena pembedanya hidup itu cuma rasa. Bagaimana rasanya orang taat, rasanya orang tidak, rasanya orang bahagia dan rasa tidak baik. Nah, ketika jasad ini dipanggil Allah, maka rasanya ini hilang. Rasanya hilang. Tinggal cerita. Nah, orang yang sudah meninggalkan dunia ini tinggal cerita, sepakat ya deh, tinggal cerita. Ada kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Idris, sampai hari ini. Sampai semua kita ini setelah kembali kepada Allah tinggal kisah. Maka musannif dalam kitab ini menjelaskan, wa'alam bi anna sabra was sabat. Kita harus mengetahui bagaimana hidup ini harus dijalani dengan as-sabr, kesabaran, was-sabat dan tabah. Itu aja, cuma dua. Saya ulangi, ketika mendapatkan ujian sabar, ketika mendapatkan nikmat syukur. Nggak ada lagi kata kuncinya, cuma itu. Karena ini hidup ini milik Allah, maka as-sabr was-sabat aslun kabirun. Ini pokok yang sangat besar dalam hidup. Fi jami'il ahwali wa fi jami'il umuri, dalam berbagai atau untuk atau bagi setiap urusan dan sikap kita. Jadi sabrun was-sabat ini pokok. Walakinnahu aziz, tetapi orang yang sabar dan yang sabat ini, yang teguh pendirian, kata musannif, azizun, langka. Bisa dicek di Quran, begitu banyak ayat yang menjelaskan ujung ayat salam satu surah itu atau dalam surah-surah yang lain itu sobirin. Ini jamak mudzakkar salim, sobirin, sobirin, sobirin. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kata sabar. Walakinnahu aziz, kata musannif. Nah, ini sabar dan teguh pendirian ini adalah manusia-manusia langka. Kama qila syi'run, sebagaimana dikatakan dalam sebuah siiran atau dalam sebuah karya sastra pada masa itu, likulli ila sa'wil ula haraka walakin azizun fir rijali sabah. Kata musannif mengatakan, bagi setiap orang-orang bagi setiap seseorang yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka harakah, dia harus bergerak. Jadi setiap kita yang punya cita-cita, yang setiap kita punya visi misi dalam hidup, otomatis dia harus bergerak. Maka ada bahasa dalam bahasa Arab itu al-harakatu barakah. Dalam berbagai hal. Hatta mahdhah wa ghairu mahdhah, kita harus bergerak. Seseorang yang ingin mendapatkan nikmat sholat dan pahalanya harus bergerak. Bapak harus datang ke masjid ini dari rumah. Setelah datang ke masjid harus bergerak melaksanakan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Orang yang ingin mendapatkan pahala dan nikmatnya zakat, dia harus bergerak. Setelah mendapatkan rezeki, setelah nisab, dia harus keluarkan. Seseorang yang ingin mendapatkan tingkat puasa, maka dia harus menahan lapar dan dahaga. Termasuk wabil khusus ibadah haji dan umroh. Wah, ini makanya disebut dengan ibadah af'aliyah.
pekerjaan fisik, ibadah jasmania. Haji umroh itu bukan main. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan haji umroh tentu memahami hal ini, bahwa ibadah haji ini ibadah fisik. Nah, likulli ila sa'nil ula harakah, maka orang yang ingin mendapatkan derajat itu harus bergerak. Bukan diem-diem baik, Pak. Kan suka ada tuh. Jadi kuncinya cuma berdoa aja di rumah, di masjid, tapi nggak bergerak, diem meregemeneng, duduk nunggu keajaiban. Yang katanya ada kisah nenek-nenek dapat rezeki turun langsung dari langit gedebru lewat genting. Nah, ternyata fikih di dalam Islam menjelaskan, termasuk di sini di dalam Ta'amul Kalim, lis ila sa'wil ula harakah walakinna azizu birrijali sabat. Namun banyak orang yang menetapkan harokah ini sebagai bentuk ikhtiar yang harus berhasil. Padahal kata musannif, walakinna azizun birrijali sabat. Tetapi saat seseorang itu bergerak, kadang-kadang kita sudah suka mengukur ikhtiar kita, gerakan kita dengan hasil. Nah, ini yang keliru. Jangan mengukur gerak kita, jangan mengukur ikhtiar kita dengan hasil. Penentu daripada hasil itu Allah Jalalah. Yang kedua, kadang suka ada orang yang mengukur harokah, pergerakan ikhtiar secara fisik ini, tetapi tidak istiqomah, tidak sabat, tidak teguh. Baru diuji, misalkan ingin sesuatu, ambil khusus nih kalau saya lagi bimbing skripsi anak-anak itu, kalau membimbing anak-anak lagi skripsi itu kan, kebanyakan rata-rata mahasiswa S1 itu, kalau gugurnya itu rata-rata di akhir, Pak, semester 7-8 setelah KKN nyusun skripsi, dengan berbagai macam problemnya, diuji sama pembimbing, masuk di proposal, setelah sempro masuk di bab 1 itu, kalau bahasa Jepangnya ngoleab, Pak. Apa bahasa Betawi ya? Nggak sabar. Baru diuji sama pembimbing, ini salah, bab 1 ini dalil latar belakang, kemudian rumusan masalah dan seterusnya. Nggak datang lagi bimbingan, nggak sabar. Ini banyak terjadi di mana-mana. Jadi kata musannif sudah memprediksi dari ratusan tahun yang lalu, banyak orang yang begitu dia mendewa-dewakan ikhtiar, setelah ikhtiar ingin sesuai dengan hasil yang dia ikhtiari. Padahal hasil ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, banyak orang yang setelah ikhtiar ini tidak sabar, tidak teguh, diuji sama Allah, pengen A, berhenti. Sama kayak kita lagi sholat subuh misalkan di masjid ini, hari ini nggak hujan, besok hujan, berhenti sholat subuhnya. Besoknya ada hujan sama angin, berhenti berjamaahnya, kira-kira itu. Termasuk zakat, puasa, haji dan seterusnya, ibadah amalan yang lain. Jadi walakinna azizu birrijali sabat. Tetapi banyak seseorang yang ikhtiarnya itu kuat, namun ketika diuji, apa itu? Lembek, meleos. Bila dikatakan as-saja'atu sabru sa'ah, maka keberanian orang-orang yang suka mendewakan ikhtiar itu sabru sa'ah. Hati-hati ya. Itu ada di dalam surah Ali Imran ayat 191. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi perbedaan antara fahisah au dhalamu itu ternyata itu banyak di keterangannya tafsir dalam Departemen Agama itu jelas bahwa fahisah ini sesuatu yang dia perbuat tapi akibatnya melibatkan orang banyak. Kalau dhalamu ini hanya melibatkan dirinya sendiri. Maka ayat sebelumnya itu
wal kadhiminal ghaid. Saat seseorang ini sedang dalam keadaan ghaid, marah, maka sabru sa'ah, kata musannif. Jadi hati-hati. Maka ada nasihat dari orang tua itu, jangan sekali-kali memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan tidak sadar. Jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan kita punya banyak urusan. Karena di kemudian hari akibatnya akan menyalahkan diri sendiri dan orang sekitar. Nah, ini sesuai, ini relevansi. Berkata hati-hati Pak kalau lagi marah ini. Kadang-kadang kalau kita lagi marah itu, ya namanya lagi marah. Lisan gampang bicara, badan gampang bergerak. Datang tuh mang iblis, bisik-bisik ke setan. Setan ngajakin temannya. Setelah bisik-bisik, saking marahnya, hilang kesadaran, masuk sifat iblis atau setan ke dalam tubuh, ada golok, ada pisau, bunuh. Setelah sadar setannya keluar, iblisnya keluar lagi dari tubuhnya itu, baru sadar, oh ini perbuatan salah. Maka hati-hati saat kita marah. Hati-hati. Bayan bagi talibil ilmi ayyasbuta wa yasbir 'ala ustad. Selanjutnya, perlu bagi seorang yang mencari ilmu itu ayyasbut, menetapkan hati, wa yasbir, dan sabar, ala ustadi wa ala kitabin, kepada seorang guru dan kepada seorang pan ilmu. Harus tetap, jangan eclok-eclokan ya. Kalau kata kampung saya itu namanya eclok-eclok, meclok sini, meclok situ, meclok sini. Tetap. Maka sebaiknya Bapak Ibu, walaupun kita suka mendapatkan ilmu dari berbagai banyak ustadz atau kiai, setidaknya seorang pribadi kita itu harus punya pegangan satu guru, minimal satu. Yang menurut Bapak kira-kira, oh ini yang akan menjadi pembimbing saya. Ini yang akan menjadi guru. Minimal kita harus punya satu ketetapan hati. Oh saya mau berguru ke Pak Kiai ini. Saya mau guru ke Pak Ustadz ini. Walaupun di sisi lain kita banyak berguru kepada banyak ustadz, banyak kiai, tapi setidaknya kita harus punya satu pegangan dalam hidup kita. Yasbut wa yasbir alal ustadz wa ala kitabin, dan harus punya pegangan. Misalkan kita menjadi panduan ibadah fikih kita, kitab A. Kita panduan dalam ilmu tafsir, tafsir A. Dalam hadis, hadis A. Jadi ada panduan. Ilmu tasawuf kita ngambil kitab ini. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Sehingga ketika kelak ini ada pertanyaan, apakah engkau beribadah ini ada gurunya? Ada yang bertanggung jawab, apalagi silsilahnya yang menyambung. Misalkan kalau di pondok-pondok itu kan biasanya itu disebutkan silsilah gurunya. Artinya ada yang bertanggung jawab. Sholat kita ada yang bertanggung jawab, zakat kita, puasa kita, haji kita. Nah kalau enclok-enclok, pindah-pindah, jadi tidak ada yang bertanggung jawab. Apalagi pengajiannya pengajian tabligh akbar, yang Pak Ustadznya datang, setelah itu pergi, Pak Ustadznya lupa apa yang dikatakan, jamaahnya juga lupa apa yang dikatakan Ustadz. Karena model dakwah di Indonesia ini kan banyak. Kebetulan saya membimbing para ustadz-ustadz metropolitan di IKD ini kemarin Sabtu pagi itu, sampai setiap Sabtu itu kalau jam 12. Jadi banyak ustadz-ustadz yang belajar ilmu komunikasi publik atau ilmu dakwah. Nah, saya sampaikan di kemarin itu, karena model dakwah di Indonesia ini banyak, maka kita harus memilih satu model dakwah tabligh seperti ini minimal satu pegangan kita. Karena di Indonesia ini namanya banyak dakwah itu.
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada seperti ini nih. Ini kuliah subuh namanya kan? Kuliah subuh. Ini cuma ada di Indonesia yang paling banyak model dakwah. Siang-siang ada kultum zuhur. Sore-sore ada kultum menjelang berbuka, apalagi di bulan Ramadan tuh. Malam-malam ada kajian. Terus di Ramadan itu ada ceramah tarawih. Kalau khutbah mungkin seluruh dunia ada sama loh. Terus di kita ini ada namanya tabligh akbar. Itu model-model dakwah. Profesor Samsul Munir itu menjelaskan dalam Al-Ilmu Ad-Da'wah itu, jadi model dakwah di Indonesia itu paling banyak. Dan dakwah di Indonesia itu paling majemuk serta dilaksanakan bebas. Di tempatnya para nabi, Bapak Ibu, di tempatnya turunnya Al-Quran di sana, tidak seperti di Indonesia dakwah tabligh itu. Ngumpul-ngumpul begini ini, yang sudah berangkat haji pahamlah. Di kita itu luar biasa. Apalagi di perkotaan, saking hebatnya syiar dakwah Islam di Indonesia, setiap Sabtu atau setiap Ahad masjid-masjid ini mengadakan kajian-kajian luar biasa. Ini patut disyukuri. Maka saking banyaknya kita harus punya pegangan yasbut wa yasbir. Tetapkan minimal, oh saya mau berguru ke Pak Kiai ini nih. Saya satu pegangan. Oh saya punya Ustadz nih, saya mau punya pegangan satu aja. Mulai sekarang ya Pak ya. Jadi gitu. Saya mau berguru Pak Kiai ini nih satu. Oh saya mau berguru ke Pak Ustadz ini nih satu. Untuk pegangannya, kalau berguru silahkan ke siapa saja. Tapi untuk pegangan sesuatu yang mungkin agak sensitif, yang mungkin agak tertutup, sehingga kita konsultasi ini merasa aman. Kan ada juga yang merasa kayaknya kalau konsul ke Pak kayak ini kayaknya kurang aman nih. Aman dalam arti sayanya agak canggung atau agak. Nah, minimal mulai dari sekarang tetapkan dalam hidup kita ini, saya punya pegangan minimal satu guru. Bagusnya sih beberapa, tapi harus punya pegangan satu. Oh saya mau milih Pak ini nih, saya milih Pak Kiai ini, saya milih Pak Ustadz ini. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan, oh saya ini ada gurunya dan saya ada yang bertanggung jawab kira-kira. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab ibadah kita. Karena nanti di alam mahsyar itu ada yang disebut dengan syafa'atul uzma. Yang pertama diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan syafaat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita bersyukur jadi umat Rasulullah. Karena semua nabi itu akan menyerahkan perdana mensyafaati umatnya itu kepada baginda Rasulullah. Padahal Rasulullah itu nabi akhir zaman. Tapi para nabi yang sebelumnya itu tidak berani. Maka sering dikatakan banyak para alim, para habib mengatakan, kita harus sangat bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman. Karena yang perdana membuka syafaat itu baginda Rasulullah. Baru yang lain. Hatta la yatruka abzar. Yang kedua, setelah kita memilih guru dan kitab ini, jangan sampai pindah dari satu guru, pindah lagi. Belum tetap, pindah lagi. Wa ala fanin hatta la yastagil. Dalam satu ilmu belum kelar, pindah lagi. Maka di sekolah, termasuk sekarang di pesantren-pesantren yang semi modern dan pesantren modern itu menggunakan kurikulum. Dan kurikulum itu adanya di Islam. Kita cek dari mulai TK, SD, SMP, SMA itu ada kurikulum. Nah, ternyata kurikulum ini itulah yang disebut dengan fannin hatta la tastagil. Agar apa? Agar seorang ini punya, atau seseorang anak, di TK kan anak, kalau anak remaja itu SMP SMA,
Sebelum kelar mata pelajaran ini, nanti pindah di kelas 2 pelajaran ini, kelas 3. Subhanallah. Termasuk di pondok. Kalau yang menggunakan kurikulum. Misalkan yang perdana di fikih kitab ini, setelah beres pindah naik kitab ini. Dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu bayan, dan seterusnya. Jadi setahap, enggak ngacak. Qabla ayyudkinnal awal. Sebelum hati kita ini menetapkan kepada yang pertama, belum pindah. Nah, kalau kajian-kajian tentatif, tentu bagaimana yang menyampaikan dari para asatid, para kiai tersebut. Maka sebaiknya, kalau kajian-kajian yang dilaksanakan secara rutin, itu ada pegangannya. Bagusnya ada pegangan. Jadi, misalkan dalam sebulan khatam ini, dalam setahun khatam ini. Agar apa? Kalau di dalam metodologi penyusunan materi dakwah itu agar tidak kamana wae gitu Pak. Nah, ini bahasa Jepang nih, agar tidak kamana wae. Karena manusia itu cenderungnya lisan ini kalau nggak pintar menjaga, apalagi sedang melaksanakan dakwah, itu suka kemana aja bicara itu. Kadang-kadang begitu. Saya sampaikan ke para asatid itu, hati-hati para asatid yang suka mengisi kajian atau apapun lah namanya model dakwah. Mik ini, saya bilang, mik ini kadang-kadang suka membawa kita kepada kepelesetan bicara. Kalau kita tidak punya panduan, maka kurikulum yang diadakan di sekolah-sekolah formal itu sebagai panduan. Nah, kita di dalam kajian ini sebagai panduan. Agar apa? Agar kita tidak berbicara kemana. Ngalor ngidul ngetan ngulon, ngalor ngidul ngetan ngulon. Tapi kalau ada panduan, kalaupun bergeser balik lagi, kalaupun bergeser balik lagi. Wa ala baladin hatta la yantakil. Yang kedua, kalau pada masa lalu, apalagi di masa-masa ya mungkin di tahun-tahun 80-an atau 90, di pesantren-pesantren tradisional ataupun yang di semi, kalau di modern saat itu pun itu mungkin sudah tersusun rapi kurikulumnya. Tapi di pesantren-pesantren tradisional mungkin sampai hari ini ada yang masih acak cara pembelajarannya. Maka jangan juga berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Artinya dari seorang kiai ke kiai ini belum kelar udah pindah. Kitab ini belum kelar pindah. Yang ini belum kelar pindah. Bukan bicara masalah manfaat, tentu pasti ada manfaat. Tapi yang dikhawatirkan kalau tidak kelar, nanti khawatirnya ada sesuatu yang terputus. Kalau dalam sanad keilmuan itu ada yang terputus. Min ghairi darurah, kecuali dalam keadaan darurah. Contoh, misalkan di tempat ini dalam keadaan perang, atau ada banjir, atau ada puting beliung, atau ada musibah apa, itu sih boleh. Bi ghairi darurah, kecuali dalam keadaan darurah. Fa inna dzalika kullahu yufarriqu al-umur. Karena semua yang tadi itu tidak menetapkan hati, tidak sabar, tidak tabah, tidak punya guru yang tetap, tidak punya sebuah panduan kitab yang tetap, suka berpindah-pindah, tidak punya pegangan. Apa kata musannif? Fa inna dzalika, maka sesungguhnya semua itu kullaus yufarriqu al-umura wa yusgilu al-qalba, akan memisahkan berbagai macam urusan. Yang kedua, akan menundukkan atau menyibukkan hati kita hanya untuk menyibukkan saja. Kelihatannya ada di sono, ke sono berangkat. Kelihatannya aja pengajian. Kelihatannya aja kajian. Ada di sono, bertek ke sono, ada di sono, bertek ke sini. Kelihatan sibuk aja. Itu disebut yufarriqul umur wa yusgil qalb. Kemana bu? Pengajian. Oh. Kemana bu? Pengajian sono. Kemana bu? Pengajian sono. Ditanya sama bapak, dapat apa bu? Rame. Nah, ini bedanya orang nyari ilmu pakai ilmu dengan nyari ilmu pakai nafsu. Hati-hati ya. Bahkan guru saya sering berpesan, hati-hati. Segala sesuatu itu harus
landasi oleh ilmu, jangan dengan nafsu. Apa saja, termasuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu juga dengan ilmu, bukan mencari ilmu pakai nafsu. Ini kan banyak, apalagi mohon maaf, di Indonesia ini kan kadang-kadang senang sama ustadz-ustadz yang modern dan senang sama ustadz-ustadz yang nyohor. Mohon maaf nih, saya katakan, di mana-mana sih saya katakan ini. Resep orang Indonesia itu sama, pokoknya ustadznya udah yang nyohor masuk TV, udah keliling Indonesia, pokoknya yang nyohor dah, yang seleb, yang hijrah, yang mualaf, penuh masjid itu, Pak. Penuh, terutama ibu-ibu. Ada ustadz anu yang lagi nyohor, ada ustadz anu, masalah pahala Allah yang nilai. Saya tidak bicara di situ, tapi bicara di keilmuan, biasanya yang begitu ya nggak dapat karena nafsu dasarnya. Ditanya, Pak dari mana pengajian, ada ustadz yang suka masuk TV rame sana, pulang dapat apa? Rame pokoknya, jamaahnya ribuan, itu aja yang dapat itu, nggak dapat apa-apa. Nah itu yang disebut dengan yusgila al-qalb wa yudayyi'u al-uqub, hanya menghabiskan waktu, ketemu Sonif. Yang begitu-begitu itu hanya menghabiskan waktu saja, mengisi waktu, bagus tapi tidak berisi. Wa yu'dil muallim, dan akan menyinggung, hati-hati ini, dan akan menyinggung perasaannya guru kita yang pertama. Kalau kata guru, ente ini ngaji di sini belum kelar udah pindah ke sono, di sono nggak cocok balik ke sini, di sini nggak cocok balik lagi di sini, pindah lagi ke situ. Kata yang guru satunya, kamu itu kok nggak punya pegangan. Kata yang guru satu, kamu kok encela-encel. Kata yang satu, kamu ini nggak teguh pendirian. Akhirnya begitu, akhirnya. Hati-hati makanya. Jadi setidaknya hal yang tadi disebutkan itu, yang pertama memecah-mecah urusan saya, yang kedua menyibukkan hati, yang ketiga hanya buang-buang waktu. Silahkan itu dilaksanakan, tapi tetap kita harus punya satu pegangan. Nah ini misalkan yang sudah muhajirin ini, udah pokoknya setiap ahad di sini, siapa yang ngisi pokoknya al-muhajirin, itu untuk pegangan. Nah selain hari ahad misalkan, saya mau pengajian ke masjid, monggo saya mau ngajian khusus hari ahad, pokoknya di sini. Nah kira-kira contoh sederhananya demikian. Jangan kemudian di sini diadakan, ustadznya bagus-bagus, ngisi di sini, hari ahadnya malah kecelok ke sana, kecelok ke sini, kecelok ke sini, nggak punya pegangan. Insya Allah di sini mungkin yang ngisinya udah pada pegangan-pegangan. Nah, ini sesuai dengan arahan kitab Ta'lim Muta'alim. Nah. Selanjutnya, wayan bagi ayasbiru amma turidu nafsuh. Kata musannif Januji mengatakan, kita harus sabar amma turidu nafsu, apa yang kita inginkan. Hati-hati ya, harus sabar oleh diri sendiri. Maka kategorinya sabar ini kan sabar alal ma'siyah, sabar ala ta'ah, sabar ala musibah. Jadi sabar itu sabar dalam kita melaksanakan ketaatan, sabar kita menjauhi maksiat, sabar kita diberikan nikmat. Itu perlu kesabaran semuanya. Karena kalau tidak sabar, kita dikasih nikmat saja itu bisa takabur. Dikasih nikmat sama Allah bisa takabur kalau nggak sabar. Yang biasanya usaha dikasih 1 juta, tiba-tiba dikasih 100 juta. Kalau nggak sabar, oleng nggak? Hati-hati, oleng. Biasanya kita dapat rezeki itu cuma 100.000, tiba-tiba Allah kasih 1 M, kaget Pak. Belum siap itu kaget. Maka perlu kesabaran. Kedua, dalam maksiat kita juga perlu sabar. Orang-orang pada melakukan itu tapi kita tidak bertahan untuk tidak melakukan, itu perlu kesabaran. Dalam ketaatan, dalam menjauh maksiat, dalam mendapatkan nikmat. Jadi ujian ini datangnya ini dari 4 hal. Pertama, langsung yang dari Allah. Lapar, haus, perlu makan, minum, rasa takut, rasa khawatir, itu langsung dari Allah. Yang kedua, ada yang lewat makhluk lain, orang zolim kepada kita, orang hasad kepada kita, orang namimah kepada kita, dari makhluk sesama. Yang ketiga, dari makhluk gaib yang disuruh manusia,
apa itu merejit, apa itu sihir, apa itu pelet, apa itu santet. Itu ujian juga. Yang keempat, nafsu. Sabar ujian dari dirinya. Apa yang keluar dari dirinya? Sifat, adat, ego, rasa. Yang kadang-kadang ujian yang datang dari diri kita itu menjadi ujian bagi istri kita, anak kita, saudara kita. Pak, kalau kita punya adat yang tidak cocok dengan istri kemudian bertahan, padahal adat itu tidak sesuai dengan lingkungan, itu berabe ya Ustaz? Ada sifat orang yang tidak cocok dengan istrinya kemudian tidak bertahan, tidak mau berubah di kemudian hari, itu masalah buat keluarganya. Ego, merasa paling, dan seterusnya, takabur dan seterusnya, itu dari diri. Maka yang ditekankan oleh musannif, wayan bagi ayyasbiru amma turidu nafsah, kata musannif. Itu yang terberat, Pak. Kalau ujian yang dari Allah mungkin semua dapat tuh. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Itu langsung, itu universal sifatnya. Dari makhluk gaib ketika ada orang-orang yang iri dekat kita, hasad sama kita, zalim sama kita. Dari orang lain, orang-orang yang tidak menyukai kita. Tapi dari diri sendiri, kalau diri sendirinya nggak paham terhadap diri sendirinya, sebagaimana Plato mengatakan, orang yang tidak tahu kepada dirinya itu panjang. Kadang-kadang ada tipikal manusia yang kekeh dengan adatnya, padahal adat itu tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh hukum masyarakat, dan tidak dibenarkan oleh hukum adat sosial. Tapi kekeh, emang dia mah, kan gitu. Emang dia mah. Setelah tiada, di kisah yang tadi saya sampaikan di awal, kan banyak orang yang terganggu rasanya itu oleh sifat adat orang tersebut. Kalau udah innalillahi, Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh disebutkan orang tersebut saat hidupnya dengan sifat-sifat buruknya. Lalu yang dipertahankan itu adat yang tidak baik. Apakah yang kemudian hari orang-orang yang ditinggalkan itu tidak ingat kepada perbuatan? Tentu masih ada yang ingat. Maka kuncinya amma turi nafsu. Oh, ini kurang cocok, rubah. Oh, ini kayaknya kurang disukai, rubah. Oh, ini kayaknya kurang pas, rubah. Surah Al-Imran ayat 191. Yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa hawahu, dan hawa nafsu. Nah, ini yang terberat, yang kedua. Pertama, adat secara fisik di dalam dirinya, kedua dari dorongan nafsu dirinya begitu besar. Ini kalau bicara hawa nafsu, jangankan dunia beserta isinya, nafsu manusia itu, kalau perlu Tuhan atau Allah saja dilawan oleh nafsu itu, saking besarnya hawa nafsu. Kita ambil contoh, sejahat-jahatnya, bukan sejahat-jahatnya ya, seserakah-serakahnya ayam, kalau di kampung saya itu kan kalau padi suka dijemur tuh di lapangan, pinggir jalan, atau di tempat-tempat luas. Ada orang yang begitu galak ke ayam itu. Jadi ketika dia lagi jemur padi yang udah di panen dari sawah itu kan dijemur. Ketika dijemur ada ayam, Pak. Tok 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 tok, ayam itu kan makanin padi. Itu saking gedenya nafsu orang yang punya padi, itu melemparnya itu, Pak, bukan pakai batu kerikil, Pak. Bokol pohon singkong. Putar-putar. Pakai bahasa Jepang. Shio. Jepang, bahasa Jepang itu. Shio, shio. Ayam pada lari. Ada yang kena ke badan, ada yang kepala, ada yang kaki, sampai pinclek-pinclek. Itu nafsunya gede banget. Padahal kalau dipikir secara alami, seserakah-serakahnya ayam yang tadi ngambil padi paling sampai penuh telih, nggak pernah bawa kresek, Pak. Seingat saya nggak pernah bawa karung tuh ayam. Saya belum pernah lihat ayam masukin padi bawa kresek, jangan karung.
Tapi nafsu gede yang petani ini, saking nggak maunya itu padi dimakan ayam orang sih, bukan ayam dirinya, ayam orang. Kadang-kadang ayam dirinya juga dilempar juga. Tapi begitu galak. Satu, kedua kambing. Kampung kan suka ada kambing yang suka diangon gitu kan. Ada pohon singkong yang ditanam oleh petani. Nah, si kambing ini dengan tidak sengaja tentu, karena kan kambing nggak punya pikiran, tentu nggak disengaja dan tidak tahu itu punya orang lain kan. Kalau tahu mungkin dia mikir, oh ini punya orang, gasap nih, nggak boleh. Lah kambing kan nggak punya pikiran, akhirnya dimakan. Itu yang punya Pak, bokol pisang, kadang pakai bambu, siu. Padahal seingat saya kambing nggak pernah bawa karung, ngambilin daun sih. Nah maka hati-hati dengan hawa. Kalau diterapkan di dalam diri kita, hawa itu macam-macam. Hawa pada dunia, hawa pada jabatan, hawa pada titel, hawa kepada perempuan, hawa kepada laki-laki, hawa kepada anak, macam-macam hawa. Dan nafsu itu tidak selesai untuk mencukupi, bahkan fisiknya keburu selesai. Saya ulang nih, nafsu itu tidak pernah selesai, bahkan fisiknya yang keburu selesai. Nafsunya masih gede, waktunya udah habis kata Allah. Nafsunya masih ada, fisiknya sudah nggak kuat. Qala as-syair, innal hawa lahuwal hawanu bi'aini. Sesungguhnya hawa nafsu itu pasti dia akan menetapkan nafsu itu kepada zat. Nafsu itu menetapkan kepada zat. Artinya apa? Bentuknya rata-rata duniawi. Ada nggak nafsu yang ke dalam ukhrawi? Ada. Hati-hati juga. Hawa itu bisa dia mahdhah, bisa ghairu mahdhah. Bisa ukhrawiyah, bisa dunyawiyah. Contoh orang sholat pakai nafsu. Duh nggak enak ada mertua nih. Misal ini, yang biasanya nggak berjamaah subuh, tiba-tiba ada mertua di rumah. Aduh nggak enak ada mertua, sholat subuh berjamaah biar dikata. Atau sebaliknya, duh nggak enak ada menantu, biasanya sih nggak suka jamaah subuh. Nah itu kan hawa itu. Nggak enak nih kalau zakat ini nggak dikeluarin di Masjid Al-Muhajirin, ntar dikatain Pak RT nih atau panitia zakat. Itu hawa ya. Orang-orang pada puasa, tapi saya nggak puasa nih, nggak enak orang-orangnya. Termasuk saya ini kan mapan udah, tapi kok belum berangkat haji. Duh nggak enak, ntar nggak dipanggil Pak Haji sih sama orang alinda. Hawa ya, hati-hati. Selalu saya katakan, hati-hati jebakan-jebakan iblis itu. Bi'aini zatnya. Yang kedua dalam bentuk fisik, hawa itu bentuk fisik. Nggak ada kelar lah. Kalau kita pikir-pikir secara jernih, hidup ini sebetulnya lucu. Kita ikhtiar bok, siang malam, barat, timur, selatan, utara nyari uang untuk kebutuhan. Udah dapat uang, dibuang-buangin lagi. Setelah habis dicari lagi, setelah dicari dihabisin lagi. Itu kan secara filosofi itu lucu sebetulnya. Maka sebetulnya substansi daripada hidup itulah yang disebut dengan ibadah. Rugi, kata Imam Al-Ghazali kan gitu. Tasarrufun ni'mah ala ta'atillah. Itu sebetulnya substansinya, substansi daripada hidup. Kalau nggak ada nilainya, rugi Pak. Loh kita makan aja dikeluarin, kita minum dikeluarin, terus aja berputar seperti itu. Kalau dipikir secara jernih, iya ya. Terus ngapain kita ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara kalau tidak ada value? Nah value itu kalau dalam bahasa agama namanya pahala, nilai. Ada nilai, ada substansi dalam hidup itu. Sehingga nilai inilah yang kemudian jadi takaran konten dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada, loss. Kita cuma makan, buang, minum, buang, nyari uang, pulang, dibelanjain, habis, nyari lagi, habis, terus saja begitu. Yang diikutin itu dasarnya itu hawa nafsu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nggak ada nilai. Hati-hati. Makanya nanti ke depan ada sebuah syairan dari Syekh Januji itu.
Al-alimu hayatun ba'da mauti wal jahilu mautun qabla mauti. Nanti ada ke depan. Jadi banyak di dunia ini seperti manusia hidup padahal nggak ada kehidupan. Kenapa? Nah itu tidak ada substantif dalam hidupnya. Los aja. Jalan barat, jalan timur, jalan selatan, jalan utara. Kadang-kadang lebih diikuti hawa. Kasih contoh Pak. Orang kalau mau rekreasi, mending kalau rekreasinya tadabbur alam. Itu kan pakai modal fisik, materi, dan seterusnya. Capek Pak rekreasi itu. Tapi tidak ada value dalam rekreasi itu. Tapi kalau silaturahim itu ada value. Sama juga capek, tapi ada value. Sama bermodal, tapi ada value. Ada nilai. Nah kadang-kadang kita ini banyak menghabiskan waktu tanpa disubstansif. Sehingga loss. Kosong. Wasori'u kulli hawa sori'ul hawan. Orang yang tertutup oleh hawa nafsu, maka dia akan tertutup dengan apa? Kelelahan, capek. Orang kata, ini saya kalau ngisi di Jati Asih itu, orang kata tuh. Apa baik? Iya. Misalkan Pak, orang sebelum punya sepeda, pengen punya sepeda, naik sepeda. Setelah punya sepeda, pengen motor. Lagi semangat. 45 awal punya motor, basah kehujanan dikit semprot. Rusak dikit semprot. Kemana-mana naik. Lama-lama capek. Orang pengen punya mobil, beli mobil. Lagi anteng-antengnya semangat nyetir kemana-mana. Lama-lama capek. Betul apa iya nih? Capek. Lama-lama itu capek. Karena apa? Wasori'u kullil hawa sori'ul hawan. Capek. Apa saja. Nafsu itu sifatnya begitu. Jadi tidak ada ainu. Capek. Lagi semangat. Termasuk saya sendiri ini. Dulu awal-awal ada mobil. Kemana baik Pak. Sekarang malu. Capek Pak. Apalagi kalau macet. Mending naik bis aja deh. Atau disupirin. Capek. 10 tahun yang lalu masih semangat Pak. Nyetir kemana? Ayo siang malam siap baik. Sekarang ditanya. Nyetir. Capek. Itu dibuktikan. Wasori'ul hawa kullalah wasori'ul hawan. Artinya Bapak sekalian, bahwa kalau hidup itu mengikuti nafsu, ujungnya selain tidak ada nilai, lelah. Sori'ul hawa. Wa yasbir 'alal mihani wal baliyah. Yang selanjutnya kita harus sabar dari berbagai macam ujian yang tadi disebutkan 4 itu. Yang kedua dari berbagai balai. Tiba-tiba Allah uji dengan banjir, dengan kebakaran, dengan angin dan seterusnya. Faqad qila khazainul muna ala qanatiril mihan. Sebagaimana dikatakan gudangnya tujuan, jadi tempatnya, wadahnya tujuan itu ala qanatiril minan. Sesuai dengan banyaknya ujian. Semakin banyak keinginan, semakin banyak ujian. Semakin banyak keinginan, manusia itu akan semakin banyak diuji. Saya ingat Kiai Haji Bagusuddin Almarhum Al-Maghfurah itu pernah bilang, sowan waktu itu saya usia masih mungkin SD sudah. Kiai Abah almarhum tuh bilang, Kiai doain ya anak nilai mondok situ biayanya ya jangan kan dapat pengen. Itu mengingat sampai sekarang tuh ke kuping tuh sampai sekarang masih iya ya. Ternyata ada di dalam kitab ta'lim. Semakin banyak orang kepengen apa di dunia, semakin capek. Selain hawa ya. Selain hawa. Wa unsitu wakila annahu li Ali Abdul Thalib. Dan didatangkanlah aku sebuah siiran wakilah dan dikatakan innahu sesungguhnya siiran ini li Ali Abi Thalib yang dimiliki oleh Imam Abi Thalib karamallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisah.
Sa'un bika an majmu'iha bi bayani dukai wa hirsin wastibarin wa bulgha irsadil ustadi wa tuliz zaman. Sayyidina Ali mengatakan, ingatlah tidak akan kamu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Nah, ini boleh dicatat nih. Ada syaratnya itu. Kalau kita pengen dapat ilmu itu ada 6 syaratnya. Yang pertama, sa'un bika an majmu'i abi bayan. Akan aku sampaikan secara keseluruhan dengan jelas satu persatu. Pertama, dukain. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, syaratnya kata Imam Ali, pertama kita perlu cerdas. Dukain, cerdas. Cerdas itu pandai memilah dan memilih. Yang kedua, hirsin. Punya kesemangatan yang kuat. Ini nggak mungkin Bapak Ibu hadir di sini kalau nggak punya semangat. Saya yakin banyak keperluan Bapak Ibu. Tapi dengan semangat yang hebat, mau sholat, mau ngaji. 2. Yang ketiga, wastibarin, perlu kesabaran. Kalau ngantuk-ngantuk tetap ngaji, capek tetap sholat, walaupun sayang tetap zakat. Oh sayang nih harta, udah capek-capek nyari, tetap zakat. Walaupun lelah tetap puasa. Yang kedua. Yang ketiga, tetap ibadah haji walaupun harus buang harta. Nah itu ciri daripada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari. Wabul ghatin, harus punya bekal. Syarat kita Imam Ali itu. Bekal apa? Bekal ini kan bukan hanya materi. Fisik yang sehat, mental yang kuat. Bekal. Selain materi. Kalau materi mungkin bentuknya bisa untuk makan, minum, bekal pakaian dan seterusnya. Bukunya, kitabnya dan seterusnya. Termasuk dalam pendidikan formal. Itu harus ada bulughah. Kalau tidak, ya repot juga. Karena manusia selagi di dunia pasti butuh kebutuhan sandang pangan. Nah, dari sini kita jadi paham bahwa ada syarat menurut Imam Ali yang harus dipenuhi secara duniawi, yaitu namanya bulughah. Wa irsadil ustad. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Irsadul ustad. Kenapa kita harus punya guru? Karena guru ini walaupun satu, ini menjadi irsyadun, penunjuk. Kalau ada apa-apa, Kiai gimana nih? Oh anu. Kiai gimana? Oh anu. Ada yang nunjukin. Kalau yang seliwat-seliwat itu kan tidak sedekat. Tidak sedekat. Tapi kalau yang irsyad punya penunjuk ini, yang satu tadi saya sampaikan di awal, irsyadul ustad. Minimal kita punya satu dalam seumur hidup kita itu. Jangan sampai lost. Jadi ketika kita wafat itu nggak punya guru satupun yang jadi pegangan hati kita, harus punya. Silahkan Bapak Ibu pilih sendiri siapa gurunya, di mana. Tentu dengan syarat-syarat kriteria, tidak sembarangan. Selanjutnya, watuli zaman, perlu waktu. Jadi dalam mencari ilmu itu perlu waktu. Dalam pendidikan formal saja, Bapak Ibu sekalian, dalam pendidikan formal itu kan ada jenjangnya. TK sekian bulan, SD sekian tahun, SMP sekian tahun, SMA sekian tahun, S1, S2, S3, ada jenjang. Nah ini Syekh Jarnuji ini udah meneropong dari sekian ratus tahun yang lalu untuk pendidikan formal. Ternyata tulis zaman ini adalah fase pendidikan. TK atau PAUD sekarang PAUD misalkan dari 2 sampai 5 tahun, TK 5 sampai 7, terus SMP SD, terus SMP, terus SMA. Makanya batas umur itu menjadi salah satu syarat seseorang untuk bisa masuk ke sekolah. Kalau di Jakarta itu kalau anak belum 7 tahun, Pak, kalau di Bekasi saya belum kurang begitu. Kalau di DKI itu di Jakarta Timur itu kalau anak belum 7 tahun, walaupun dia pintar itu belum bisa masuk SD, Pak. Ternyata ada syarat itu, salah satu syarat untuk masuk ke sekolah dasar. Salah satunya itu. Nah, maka di dalam pendidikan agama pun tulis zaman, perlu waktu. Tidak semau-mau. Saya udah ngajar tuh. Mau ngaji nih, pokoknya di sini sebulan pindah, sini sebulan. Nah kecuali yang ngalap barokah ya.
Itu bukan ngaji, tapi ngalap barokahnya dia bisa nih. Ngaji di YIA sekian tahun, pindah. Itu biasanya di akhir orang-orang yang sudah dewasa. Wa amma ikhtiyarus syarik fayanbaghi ayakhtaru al-mujid. Selanjutnya kitab ini menjelaskan juga bagaimana kita mencari sahabat dalam hidup kita. Syarik fayanbaghi ayakhtaru al-mujid. Yang pertama syarat kita punya sahabat dalam hidup itu yaitu dia punya kesungguhan dalam ibadah, dia punya kesungguhan dalam hidup. Al-mujid. Yang kedua orang-orang wal wara, apik. Makannya, minumnya, ngomongnya, sikapnya, hidupnya apik, enggak sembrono. Yang ketiga sahibat tab'i, orang yang memiliki watak, karakter, harus punya karakter. Carilah sahabat hidup itu, kata Syekh Januji, yang punya karakter. Jangan yang hidup enggak jelas, cari yang punya karakter. Al-mustaqim, yang lurus, tentu karakter yang baik, bukan karakter yang buruk. Wal mutafahim, dan orang-orang yang mudah paham. Nah ini penting ini. Mohon maaf nih, bahasanya agak kasar. Jangan yang dablek. Bapak pernah dengar ya dablek, Pak? Pernah lah ya. Kan ada orang tuh gak ngerti-ngerti, udah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, ilaha illallah, lemot. Kalau bahasa Pondok Kelapa ini mah lemot betul. Dablek, udah dikasih tahu jangan lewat situ ada banjir, malah ke situ. Jangan ke situ ada malah jadi kecelakaan, repot kita juga. Ya. Kita ke bawah-bawah ini sebagai teman, masa lo kagak ditolongin kan? Tetap sahabat. Nah, wal mutafahim, syarat yang keempat. Jadi yang keempat ini harus cari sahabat hidup ini wal mutafahim, yang gampang paham. Kalau perlu yang dalam isyarat aja udah paham. Oh, ini kita ini kan misalkan lagi jalan, lagi jalan bareng nih berdua. Nah, kita buat beli bensin ini lagi 50.000 lagi kurang nih. Tiba-tiba si kotak itu bunyi tweet, bensin habis ya? Iya. Tambahin. Nah, tanpa diminta. Punya kecerdasan emosional. Selanjutnya wayafirra minal kasal. Selanjutnya yang kelima, orang-orang yang menjauhi atau meninggalkan kelalaian. Kalau bahasa saya itu namanya ngedul. Apa Pak kalau bahasa sini, Pak? Malas. Jangan bersahabat dengan orang pemalas. Baik pemalas dalam ibadah mahdoh maupun pemalas dalam ibadah ghairu mahdoh. Hindari. Kenapa? Nanti kita ke bawah malas. Carilah sahabat hidup itu yang gesit. Gesit dalam ibadah, gesit dalam mahdoh dan ghairu mahdoh. Wal mu'til. Dan orang yang suka menyembunyikan kebaikan. Cari sahabat itu. Jangan segala apa diomongin. Kan suka ada apa aja diomongin. Ada orang tipenya tuh segala apa pengen diketahui orang. Apalagi sekarang musim ini, Pak nih. Musim ini setan gepeng nih. Ini apa aja pengen diketahui orang. Ya Allah, di status ceprot lagi pengajian kuliah subuh, ceprot lagi sholat, ceprot lagi zakat, ceprot OTW, apa saja. Sehingga ini malaikat Raqib Atid bingung. Ini yang mau dicatat apa ini semua, kayak bukan manusia semua. Jangan mengurangi pekerjaan makhluk lain lah. Itu namanya mu'til. Cari sahabat ini yang jangan segala apanya diomongin gitu. Ada kan tipe, itu janganlah bersahabat. Apa itu kebaikan, apa itu keburukan, apa segala diomongin. Di jalan ketemu orang yang kakinya satu, gimana nih kakinya satu, ya yang satu dilipat. Yang satu lagi di anak, itu kok tangannya kok begitu. Segala apa ya? Segala apa diomongin. Mu'til namanya. Hindari orang-orang yang segala apa diomongin. Diomongin yang baik maupun yang buruk. Maka cari yang miksar. Syarat yang ketujuh, cari sahabat itu, kata Syekh Januji, orang-orang yang tidak banyak bicara. Terlalu banyak bicara. Kata Rasul kan, kul khairon awliyasmut, ternyata itu pas gitu, dengan kaidahnya
apa kaidah Rasulullah dinukil di kitab ini, muksir. Jadi cari sahabat hidup itu yang tidak terlalu banyak bicara. Yang selanjutnya wal mufsid, orang yang hatinya busuk. Oh, hati-hati Pak, hatinya busuk. Itu surah Al-Qasas ayat 77. Itu dijelaskan ahsin kama ahsanallah. Kan suka ada kelihatan, walaupun hati itu tersembunyi menurut Imam Al-Ghazali bi makna ruhiyah, tapi bisa terdeteksi dari ucapan dan sikap. Lama-lama kan kita paham, oh ternyata dia hatinya tuh jelek ya, nggak senang lihat orang bahagia, senang lihat orang susah, pengennya orang. Nah kan kelihatan dari sikap, dari lama-lama kita paham, jauhi orang-orang mufsid. Ini menurut Imam Zarnuji. Jadi sahabat hidup kita, jauhi orang-orang yang punya hatinya tidak baik, busuk. Karena bahaya itu, musuh dalam selimut. Mufsid namanya. Yang kedua, mufsid itu bisa jadi secara zahir. Orangnya suka berantem, orangnya suka gampang marah, nah itu mufsid juga secara zahir. Kalau secara batiniah, yang hatinya itu kotor. Jauhi seseorang yang jadikan sahabat hidup kita mufsid. Selanjutnya wal fitnah. Orang-orang yang suka mengatakan yang tidak sesungguhnya, namanya fattanun. Orang yang suka mengatakan bukan yang sesungguhnya. Nah ini yang disampaikan oleh Sanui sebagai syarat bagi kita apabila kita ingin mendapatkan sahabat-sahabat yang baik. Qila 'anil mar'i la tas'al wasbir qarina fa innal qarina bil muqaran yaqtadi. Kenapa sahabat ini harus memiliki syarat? Karena kita musannif 'anil mar'i la tas'al wasbil qarina. Dari sesuatu itu jangan engkau bertanya dan harus sabar dari orang-orang terdekatmu. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Apabila orang itu, sahabat kita itu berbuat sesuatu, kita suka kebagian, Pak. Yang baik ya kebagian, yang buruk ya kebagian. Kalau yang buruk kebagian buruknya, kalau yang baik fa innal qarina bil muqarran yaqtadi, maka orang yang baik akan kebaikan itu kita akan kebagian baiknya. Nih, kita punya sahabat ternyata copet. Ternyata nih, kita kan belum tahu nih. Ternyata copet. Tiba-tiba kita lagi jalan, nggak tahu apa-apa, dititipin dompet. Padahal dompetnya dapat nyopet, kena gebugan kita kalau ketangkep. Padahal kita nggak tahu apa. Nah ini perlunya kita punya sahabat menurut syaratnya Syekh Zarnuji. Satu. Yang kedua, kita pengajian, ikut sahabat yang suka pengajian, sholat, yang pengajian atau silaturahim. Tiba-tiba disuguhin sama yang punya rumah, kan kita juga ke bawah. Minimal, ini siapa? Teman saya, ayo makan. Tuh yang baik, ayo minum, dan seterusnya. Maka kata musannif, fa in kana dasarin pajannibhu sur'ah, apabila sahabat itu sahabat yang tidak baik, pajannibhu sur'ah, segera. Wah, ini bahaya nih. Cepat-cepat pergi, Pak. Cepat-cepat jauhin. Bahaya itu. Kalimatnya itu sur'atan, kalimat masdar. Pajannibhu. Ini paknya ini kalau menurut ilmu nahwu, pak jawab dari in syartiyah yang depan. Fa in kana dasarin pajannibhu sur'ah. Apabila orang ini buruk, syarut pajannibhu sur'ah, segera. Jangan, aduh nggak enak nih, udah teman lama, udah nggak usah begitu, langsung saja. Wah ini bahaya nih. Yang kedua, wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Apabila sahabat ini baik, sama, fa-nya fa jawab dari in syartiyah yang pertama. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Orang yang baik, yang sahabat yang baik ini tadi maka dia akan menjadikan petunjuk, akan mengajak menunjuk, akan dijadikan penunjuk baik oleh dirinya, oleh orang sekeliling. Banyak contoh dalam kehidupan ini. Ada kalanya kita bersahabat dengan orang yang begitu kurang baik, kemudian kita nggak tahu apa-apa. Kalau bahasa Jermannya ketempuhan buntut maung. Bahasa Jerman tuh Pak. Kalau bahasa sininya itu apa bahasa sininya ya? Kena getah. Kena getah. Kita nggak tahu apa-apa, kena getah. Gara-gara apa? Gara-gara bersahabat dengan orang yang tidak baik. Yang kedua, ketika kita bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik,
yang soleh, kita tidak tahu apa-apa, kebagian berkahnya. Kebagian. Nah, saya sering dulu tuh yang zaman mondok tuh. Kiai pergi, sahabatnya itu kepercayaan guru tuh diundang. Saya ngicilik-ngicilik aja di belakangnya. Ngicilik-ngicilik aja. Ya, makan-makan baik minum apa. Alhamdulillah. Kadang-kadang oleh-oleh dan seterusnya. Itu gara-gara wa in kana dha khairin faqarinhu tadi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kehilafan. Al-haqqu minallah fala takunanna minal mumtarin illa dzikra wa assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.